Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham raksasa bagus milik Pertamina, dividen menggiurkan dengan yield 8%, PER hanya 5,5 kali dan PBV 1 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, Mimin mau bahas satu saham yang sering jadi favorit investor dan trader. Perusahaan ini menarik karena menawarkan dividen yield sekitar 8%. Selain itu, valuasinya juga masih rendah dengan PER 5,5 kali dan PBV 1 kali. Dari segi kinerja, mereka juga menghasilkan kenaikan laba hingga 93%. Pertanyaannya, apakah saham ini masih layak untuk dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, dalam video ini Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, tonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Pegas punya aset 7,38 miliar dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 7,51 miliar dolar. Artinya aset Pegas turun 1,73% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 7,38 miliar dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2,63 miliar dolar. Artinya 35,64% aset Pegas berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,75%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 7,38 miliar dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1,36 miliar dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset Pegas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 9,33%. Kedua, liabilitas. Pegas punya liabilitas 3,96 miliar dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 4,22 miliar dolar. Artinya hutang Pegas turun 6,16% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 3,96 miliar dolar, perusahaan punya utang obligasi 1,73 miliar dolar. Artinya 43,69% hutang Pegas berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 11,73%. Selain utang obligasi, ada juga liabilitas sewa. Dari total liabilitas 3,96 miliar dolar, perusahaan punya liabilitas sewa sebanyak 0,471 miliar dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas Pegas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,42%. Ketiga, ekuitas. Pegas punya ekuitas 2,64 miliar dolar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 2,52 miliar dolar, berarti ekuitas Pegas naik 4,76%. Dari total ekuitas 2,64 miliar dolar, perusahaan punya saldo laba dicadangkan sebanyak 2,39 miliar dolar. Artinya 10,53% ekuitas Pegas berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Keempat, pendapatan. Pegas punya pendapatan 0,83 miliar dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 0,73 miliar dolar. Berarti pendapatan Pegas naik 13,70% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Pegas punya biaya pokok penjualan sebanyak 0,65 miliar dolar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 0,6 miliar dolar. Artinya biaya pokok naik 8,33% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Pegas mampu menghasilkan laba sebanyak 0,118 miliar dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,061 miliar dolar, berarti laba Pegas naik 93,44% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Pegas punya ROE 17,92% dengan NPM 14,16%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 149%. Rasio keuangan perusahaan ini terbilang cukup bagus dari aspek profitnya. Hal itu karena terjadi kenaikan laba yang hampir 100% di awal tahun 2022. Tapi kamu perlu pertimbangkan juga dari aspek utangnya, karena total utang perusahaan ini jauh lebih besar dari total modalnya. 8. Valuasi. Saham ini punya PER 5,59 kali dan PBV 1 kali. Saham Pegas punya valuasi yang cukup menarik dengan PER 5,5 kali dan PBV 1 kali. Meski begitu, selalu ingat bahwa valuasi yang rendah tidak selalu menjamin bahwa sahamnya pasti untung ya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya.
1. Penurunan total aset disebabkan oleh kas yang berkurang. 2. Liabilitas menurun karena ada pengurangan utang obligasi. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang belum dicadangkan bertambah. 4. Pertumbuhan laba disebabkan oleh pendapatan yang naik di atas biaya pokok. 5. Rasio keuangan cukup baik, tapi perusahaan ini punya utang yang besar. 6. Valuasi PER dan PBV masih menarik dan mungkin bisa dipertimbangkan. Demikian analisa singkat saham Pegas berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Ini juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Thank you.